Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit memberikan tips bagaimana kita memandang bisnis hingga 5 tahun ke depan. Agar kita ketika menjalankan 1 tahun, 2 tahun, kita tuh tidak menyerah. Nah, harus ada roadmap-nya, harus ada arahnya, dan harus ada tujuannya. Untuk apa kita menjalankan bisnis ini? Oke, untuk menjalankan bisnis pertama di HNI, kita di tahap awal itu jangan muluk-muluk. Kita cukup targetkan 1 bulan itu 10.000 saja, nggak perlu banyak. Nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana 10.000 ini menjadi berjuta-juta. Ini roadmap yang saya gunakan dan tentunya menjadi perjalanan saya sendiri dan menjadi pengalaman saya sendiri sehingga saya bisa menjelaskan seperti ini. Oke, untuk yang pertama, kita targetkan dalam memulai suatu bisnis, kita harus punya arah. Bagaimana bisnis yang kita jalankan itu udah tahu arahnya kemana, 3 tahun, 5 tahun, hingga 10 tahun ke depan. Kalau kita melihat arahnya, kalau dari anak sendiri, kalau dari saya sendiri, saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung 6 tahun saja. Ya. Jadi selama 6 tahun kita udah punya roadmap-nya, kita udah punya arahnya, sehingga apa yang kita lakukan di pertengahan perjalanan kita berkarir di dunia bisnis ini, kita tidak gampang menyerah, karena sudah sesuai dengan plan-nya kita, sesuai dengan rencana kita. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang di tahun pertama, apa yang akan kita lakukan di tahun pertama untuk memulai sebuah bisnis, yaitu tentunya mengenal bisnis. Yang kedua yaitu target. Dalam 1 bulan kita mencapai apa dan evaluasi apa yang akan kita lakukan untuk perbaikan di bulan berikutnya. Oke, untuk yang tahun pertama, 2026. Kita hitung dulu. Ketika kita memulai sebuah bisnis, kita jangan berharap banyak, tapi kita biasakan untuk konsisten. Kita perbandingkan bagaimana pentingnya kita menjalani bisnis dan bagaimana kita tetap harus bekerja. Nah, kita kerja, kita bisnis, ini dua-duanya jalan. Tapi ketika kita membangun bisnis, yang mana bisnis itu belum bisa membackup kebutuhan kita sehari-hari, kita harus tetap bekerja, jangan pernah tinggalkan. Oke, untuk yang pertama, tahun pertama 2026 sampai nanti bulan Desember, kita targetkan aja dalam bisnis kita raih 10.000 per bulan, nggak apa-apa, dikit. Ini namanya target 10.000 per bulan. Terus kemudian dikerja, boleh jadi kita penghasilan 2 juta, atau misal UMR dia dapat penghasilan 5 juta, nggak masalah, kita hitung aja 2 juta. Nah, 2 juta ini hitung aja kita gaji dari kita mengajar atau bekerja sama orang lain, atau tulis 5 juta, nggak masalah. Nanti bagaimana perkembangan setelah kita menjalankan 5 tahun ke depan. Kalau kita kerja, tentunya kita nggak punya arah, hanya menghasilkan uang untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kita hidup dari bulan ke bulan. Itu kalau kita hanya memikirkan bekerja, kita nggak akan berkembang di situ. Nah, ketika kita menjalankan bisnis 1 bulan, kita untuk menghasilkan 10.000 itu sangat memungkinkan sekali, apalagi di ini sangat mudah sekali, insya Allah. Kalau kita selalu mengikuti arahan dari mentornya, kita menjalankan sistemnya, insya Allah sangat mudah sekali. Terus kemudian, kita per bulan, sampai bulan Desember nanti, kita konsisten nih, 10.000 saja, 10.000 saja. Itu di tahun kelima sangat luar biasa. Cara menghasilkannya seperti apa? Untuk menghasilkan 10.000 ini, caranya satu seperti ini. Yang pertama, ketika kita menjalankan bisnis ini, kita jualan ini satu saja. Kita jualan kopi Sevel. Kalau satu itu harganya 215.000. Terus kita dapat harga modal 95.000. Kita udah untung 20.000. Ini untung uang cash. Ini belum masuk di sistem ya. Terus bagaimana cara kita untuk menghasilkan 10.000 per bulan dari sistemnya, dari HNI-nya, dari AVO-nya? Yaitu yang pertama, kita manfaatkan poinnya. Setiap kita pembelian ini, itu ada poin. Poinnya 25, ini yang isi 10 ya. 25 sama dengan 25.000. Nah, karena kita ikut perusahaan, karena kita kerja sama perusahaan, jadi perusahaan itu punya sistem, yang mana ketika agen biasa, kita dapat 10%. Ini yang baru pertama kali daftar kartu, dia langsung menjadi agen biasa. Dan itu bagi hasilnya 10%. Nah, 25.000 ini dikali 10%. Gak apa-apa, dikit. Kita dapatnya cuma 2.500, nggak masalah. Kita syukuri 2.500 rupiah, dikit sekali. Berarti kalau secara akumulasi keuntungan ketika kita bisa menjual satu Sevel,
itu kita mendapatkan 22.500 satu penjualan. Namun yang 2.500 ini dari AVO, dari perusahaan, yang 20.000 ini dari cashnya kita jualan door to door, seperti itu. Nah, ini saya kira udah besar sekali. Terus bagaimana untuk mendapatkan 10.000? Yaitu kita perlu yang di sininya. Kita karena membangun sistem, kita nggak fokus di uang cashnya. Keuntungan yang di sini kita nggak fokus, tapi kita fokus membangun sistemnya. Bagaimana agar mencapai 10.000? Yang pertama, yaitu kita menjual 4. Kita jual 4. Kita jual 4. Dalam 1 bulan, menjual 4 ini sama dengan kita udah menghasilkan Rp10.000 dari AVO-nya. Saya kira itu sangat mudah sekali. Untuk 1 bulan jualan, kita minum sendiri saja. Kita minum sendiri itu udah menguntungkan. Itu kita membangun sistemnya. Oke, ini salah satu dari sistem yang kita jalankan. Ini kalau 1 orang, kita dapat 10.000. Bayangkan, kalau kita bikin cabang 1, nah di sistem nanti ke depan kita akan menjalankan seperti ini. Ini namanya cabang. Jejaring. Nah, kita akan menjalankan seperti ini ketika kita mengamalkan dan kita memberikan ilmu itu ke mitra kita atau ke orang-orang terdekat kita yang udah kita kenalkan HNI. Nah, dia duplikat ilmu kita, alhasil dia menghasilkan hal yang sama. Itulah yang dinamakan sistem. Sehingga apa? Perkembangan kita itu terstruktur kalau kita punya arah. Beda dengan kita jual dagangan seperti biasa, pedagang konvensional. Dia hanya meraih uangnya dari pelanggan, uang cashnya, dia fokusnya di uang, bukan di sistem. Itulah pedagang konvensional. Tapi kalau sebagai pebisnis itu fokusnya ke sistem. Oke, di tahun pertama saya kira untuk per bulannya kita udah tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan 10.000 ini per bulan. Oke, baik, kita akan melanjutkan di tahun kedua bagaimana kita menjalankan bisnisnya. Kita udah tahu menjelaskan yang di tahun pertama kita harus ngapain. Kita jualan 4 saja. Jualan 4 per bulan, setiap bulan. Terus di tahun kedua kita sama, jualan 4, namun kita harus bisa melaksanakan dan menjalankan sistemnya, yaitu kita bikin cabang. Jadi kita ketika udah berjalan, kita udah bisa mendapatkan uang dari sana, kita harus memberikan peluang ini ke teman-teman kita juga. Jangan malu, kita nggak mengajak orang kok. Kita memberikan peluang bagi orang tersebut. Kita membantu mereka untuk meraih uang lagi. Jadi dia akhirnya nggak fokus sama uang di satu sumber saja, tapi di berbagai sumber. Oke, tahun kedua. Di tahun kedua kita menjalankan bisnis 2027. Ketika kita menjalankan sistem, langsung saja biar cepat, itu kita akan mendapatkan Rp50.000 setiap bulan target kita. Di sini berapa? Di sini tetap 2 juta. Kalau naik paling 100.000, 200.000. Itu kalau kita kerja. Nggak mungkin naik langsung 2 kali lipat 4 juta. Kecuali antum yang punya sendiri, silahkan. Terus ketika kita menjalankan selama 1 tahun, 2 tahun, kita akan naik nih penghasilan kita. Kalau kita pikir, kenaikannya berapa kali lipat dibandingkan sama kerja. Kalau kita bisnis, dari 10.000 ke 50.000, kita naik berapa persen di sini? 400%. Luar biasa pertumbuhannya. Namun ketika kita fokus hanya di kerja saja, kita 0%. Kalau kita melihat sistem, kita akan tentunya memilih bisnis. Dan kalau kita melihat uang, tentunya kita akan memilih kerja di tahun awal. Namun bagi kita, mana yang lebih bijak, yaitu kita jalankan dua-duanya. Kita tetap menjalankan bisnis dan kita tetap bekerja. Sampai uang yang di bisnis ini bisa membackup yang di sini. Bisa membackup kebutuhan kita sehari-hari. Jadi nggak masalah ketika kita udah fokus di sini, penghasilan besar, mau resign kerja silahkan. Namun kalau bagi saya sendiri, yang saya pesankan, jangan berhenti bekerja, tetap bekerja. Yang mana suatu saat nanti uang yang dari sini bisa untuk mensupport yang di sini, untuk memperbesar aset dan modalnya. Akan 400% ini hasilnya lebih kelihatan. Kalau 10.000 naik 400%, nah kita cuma melihatnya 50.000. Namun ketika uang ini modal kita menjadi besar, tentunya di sini juga akan besar juga. Kita lanjut langsung tahun ketiga. Tahun ketiga 2028. Dan di sini kita akan mendapatkan setiap bulannya itu 250 karena kita menjalankan sistem, jadi kenaikannya sama. Kalaupun naik turun ya itu nggak jauh beda, paling dikit naik turunnya. Nah, digaji berapa? Digaji tetap sama 2 juta. Di sini kita udah memberikan perbedaan. Bagaimana berturut-turut kita menjalankan bisnis dan bekerja, tetap saja yang di bisnis kalah uangnya. Kenapa? Dalam 3 tahun menjalankan bisnis, ini hanya 250.000 saja setiap bulannya ia dapatkan. Padahal udah susah, capek, kehujanan, dihina, ditolak,
cuma per bulan gajiannya cuma 250.000. Sedangkan kalau kita kerja nyaman, di zona nyaman, dapat 2 juta. Otomatis kita akan melihat, oh, bisnis yang dari tahun pertama hingga tahun ketiga kok nggak ada hasilnya, nggak kelihatan hasilnya. Tentu, makanya banyak orang yang menyerah di sini. Warren Buffett pernah bilang, banyak orang yang tidak sabar membangun bisnisnya 3 tahun, tapi dia sanggup bekerja untuk orang lain 40 tahun. Di sinilah mindsetnya. Jadi orang melihat uangnya, akhirnya dia berhenti, menyerah di 3 tahun pertama dalam menjalankan bisnisnya. Di sini kebanyakan orang itu menyerah. Terus bagaimana dengan saya? Saya baru 1 tahun di bisnis ini. Ya saya nggak akan menyerah. Orang target saya sendiri 10.000 per bulan. Sedangkan penghasilan saya sekarang itu alhamdulillahnya pernah melebihi dari gaji utama saya. Alhamdulillah. Nah, saya melihat memang bisnis naik turun itu tergantung cara kita melakukannya. Kita bisa naik cepat, kita bisa bertumbuh dengan cepat, tergantung kitanya. Bagaimana cara menjalankannya. Kalau yang saya perlihatkan ini secara wajarnya. Nah, kita targetkan 10.000 per bulan di tahun pertama, kita targetkan 50.000 per bulan di tahun kedua, kita targetkan 250.000 per bulan setiap bulannya 3 tahun pertama. Nah, disinilah letaknya orang bertahan atau tidak. Rata-rata ketika 3 tahun dia menjalankan bisnis tidak kelihatan, dia akan menyerah. Kita lanjut di tahun keempat. 2029. Di sini berapa kalau kita mengikuti sistem? Di sini udah mulai kelihatan 1.250.000 rupiah. Di sini tetap 2 juta. Nah, kita jangan bahas lagi, kita langsung ke tahun 5 aja. Nah, kita jalankan yang sama lah sama sistem yang di atas, samakan. Tahun ketiga 2030. Di sini kalau kita mengikuti sistem konsisten, kita tetap terus mengembangkan bisnis. Secara kita hitung, itu menjadi 6.250.000 rupiah. Kenapa? Karena ini sistem yang berjalan. Kita naik, tapi dengan sistem. Kalau di sini kita kerja, ini kita jadi budak, 0% naiknya. Nah, tetap. Ini kenaikannya 0%. Ini udah 5 tahun. Oh, mungkin dia ada tambahan karena karyawan terbaik. Nah, tambahan mungkin dikasih lah. Tambahan 100.000 lah. Atau 500.000 lah. Nggak apa-apa. Gajinya jadi 2.500.000. Misal dia jadi karyawan terbaik. Nggak apa-apa. Tapi kita lihat. Setelah 5 tahun kita menjalankan bisnis, di sini perbandingannya kita lihat. Bagaimana? Seharusnya lebih worth it ke sininya, ke bisnisnya. Dan yang paling utama lagi, ketika kita menjalankan sampai 5 tahun, tapi kita tetap bekerja, itulah yang paling dianjurkan. Dan yang lebih worth it lagi, kita jalankan dua-duanya. Jadi kita nggak di satu sumber saja. Ini kalau kita menjalankan sistem, itu pertumbuhannya seperti ini. Memang naik turun setiap tahunnya, setiap bulan ke bulan naik turun. Tapi ini patokannya minimalnya, patokan minimal yang akan kita raih. Terus di tahun ke-6, kita menjalankan bisnis, berarti tahun 2031. Kita akan mendapatkan 12.500.000. Kenapa kok 12.500.000? Karena kita mengikuti sistem, kita rajin. Nah, di sini tetap berapa? Nah, 2.500.000 anggap aja lah. Boleh anggap 5 juta, nggak apa-apa. Tapi tetap kalah. Karena kita udah 12 juta. Itulah pentingnya kita tetap bertahan di bisnis ini. Tetap menjalankan bisnisnya. Di sela-sela kesibukan kita, di pekerjaan utama kita manfaatkan waktu luang kita untuk membangun sistem masa depan kita. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kurang lebihnya kalau bahasanya masih belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semuanya.